Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la rasula wa la nabiyya ba'dahu. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Kepada kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarga beliau, para sahabatnya, serta orang-orang mukmin yang senantiasa mengikuti beliau sampai hari kiamat nanti. Pada malam hari ini kita lanjutkan pembahasan dari kitab Sahih Muslim, itu dalam pembahasan kitab zakat, kitab zakat, yaitu bab zakatul fitri 'alal muslimin minat tamri wasyair. Itu pembahasan tentang zakatul fitr atau sering disebut zakat fitrah, wajib bagi seluruh kaum muslimin yang berupa kurma ataupun gandum. Hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam farada zakatal fitri min Ramadan 'ala an-nasi sa'an min tamrin aw sa'an min sya'irin 'ala kulli hurrin aw 'abdin dzakarin aw untha minal muslimin. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakatul fitri dari Ramadan, diwajibkan kepada seluruh manusia satu sa' dari kurma atau satu sa' dari gandum. Kewajiban tersebut kepada seluruh orang yang merdeka ataupun budak, laki-laki ataupun perempuan dari kaum muslimin. Dalam hadis ini Nabi SAW, kata Abdullah bin Umar, yaitu telah mewajibkan. Maka zakatul fitri hukumnya adalah wajib. Dan seluruh para ulama sepakat. Maka disebutkan, yaitu ijma', sepakat seluruh para ulama bahwasanya zakatul fitri hukumnya adalah wajib. Di mana zakatul fitri wajib setelah seorang selesai melaksanakan ibadah Ramadan, puasa Ramadan. Dalam hadis Abdullah bin Umar ini disebutkan dua macam makanan, yaitu tamar dan syair. Tamar artinya kurma, syair artinya gandum. Kemudian disebutkan ukurannya atau takarannya itu satu sa'. Di mana satu sa' itu para ulama di zaman kita berbeda pendapat takarannya. Yang paling masyhur adalah sebagian mengatakan 2,5, sebagian lagi mengatakan 3 kilo. Di mana zakat tersebut wajib kepada seluruh kaum muslimin, setiap manusia, hur aw amdin, maksudnya orang yang merdeka atau budak. Ini diwajibkan kepada seluruh jiwa atau seluruh individu, baik dia orang merdeka bahkan sebagai budak pun diwajibkan. Dzakarin aw untha, yaitu laki-laki dan perempuan dari kalangan
kaum muslimin. Kemudian hadis juga dari Abdullah bin Umar, dalam riwayat yang lain disebutkan, farada Rasulullah SAW zakat al-fitri sa'an min tamrin aw sa'an min sya'ir ala kulli abdin aw hurrin saghirin aw kabirin. Di sini ada lafaz saghirin aw kabir, yaitu diwajibkan kepada seluruh kaum muslimin, baik hamba ataupun merdeka, kemudian kecil ataupun besar, maka diwajibkan bagi yang masih kecil ataupun yang sudah dewasa. Maka juga disebutkan oleh para ulama bahwasanya zakatul fitri wajib bagi seluruh kaum muslimin, baik dia laki-laki atau perempuan, kemudian baik dia masih kecil ataupun sudah dewasa. Termasuk yang masih kecil maksudnya yang baru lahir, yang masih bayi, wajib. Kemudian dalam dua riwayat ini disebutkan bahwasanya diwajibkan dua macam makanan, yaitu tamar, kurma dan gandum. Para ulama menjelaskan karena memang dua macam makanan itulah yang paling masyhur atau yang paling banyak di zaman Nabi SAW. Tapi bukan berarti seluruh kaum muslimin itu harus mengeluarkan itu, tapi para ulama menjelaskan yaitu hendaknya mereka mengeluarkan makanan yang biasa mereka makan, makanan sehari-hari, atau sebagian mengatakan makanan pokok. Ini kalau kita misalnya di Indonesia, kita biasanya makan ya nasi, berarti beras yang harus dikeluarkan, yaitu makanan pokok. Adapun Nabi SAW di sini menyebutkan dua macam makanan tersebut, bukan berarti hanya ini saja, tapi ini adalah menyebutkan tentang makanan yang memang masyhur di kalangan Nabi atau di masa Nabi SAW, yaitu kurma dan gandum. Kemudian riwayat selanjutnya juga semuanya dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu, bahwasanya sebagian manusia, nanti akan disebutkan dalam bab yang lain, yaitu menjadikan ada perbedaan antara syair ya dengan bur. Kalau diterjemahkan bahasa Indonesia sama aja, syair itu gandum, bur itu juga gandum. Tapi bur itu adalah gandum yang lebih baik, di mana disebutkan nantinya di zaman Muawiyah, di mana beliau menganggap bahwasanya gandumnya di negeri Syam itu setara dengan separuh, nisfu sa', artinya separuh sa'-nya. Kalau seandainya kurma dan gandum biasa itu satu sa', maka cukup gandumnya Syam itu separuh. Tapi ini nanti akan disebutkan dalam hadisnya Abi Sa'id Al-Khudri bahwasanya itu adalah semata-mata pendapat dari Muawiyah bin Abi Sufyan. Di sini disebutkan bab selanjutnya itu zakatul fitri minat ta'am al-aqid waz zabib.
bahwasanya zakatul fitri dari makanan, baik itu aqid ataupun zabib. Aqid itu adalah susu yang dikeringkan, kemudian dimasak. Sedangkan zabib artinya adalah anggur yang dikeringkan. Maka dalam bab ini disebutkan hadis dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, kunna nukhriju zakatal fitri sa'an min ta'amin aw sa'an min sya'irin aw sa'an min tamrin aw sa'an min aqitin aw sa'an min zabib. Hadis Abi Sa'id Al-Khudri, beliau mengatakan dulu kami mengeluarkan zakatul fitri 1 sa' dari makanan, yaitu 1 sa' dari gandum, atau 1 sa' dari kurma, atau 1 sa' dari aqid, atau 1 sa' dari zabib atau kismis ini bahasanya. Maka hadis Abi Sa'id Al-Khudri menyebutkan 4 macam. Kalau hadis Abdullah bin Umar tadi menyebutkan 2 makanan, yaitu kurma dan gandum. Sedangkan dalam hadis Abi Sa'id disebutkan 2 tambahannya, yaitu aqid dan zabib atau kismis. Maka ini juga di antara makanan. Dan dalam hadis Abu Sa'id di sini disebutkan sa'an min ta'am, yaitu 1 sa' dari makanan. Makanya hadis Abi Sa'id lebih menjelaskan lagi dari hadis Abdullah bin Umar. Karena dalam hadis ini disebutkan 1 sa' dari makanan, itu makanan yang biasa dimakan oleh seseorang atau makanan pokoknya. Kemudian dalam riwayat yang lain disebutkan juga dari Abi Sa'id Al-Khudri, qala kunna nukhriju idh kana fina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatul fitri an kulli saghirin wa kabirin hurrin aw mamlukin sa'an min ta'amin aw sa'an min aqitin aw sa'an min sya'ir aw sa'an min tamrin aw sa'an min zabib. Falam nazal nukhriju hatta qadima alaina Muawiyah bin Abi Sufyan hajjan aw mu'tamiran. Fakallama an-nasa 'ala al-mimbar fakana fima kallama bihi an-nasa an qala inni ara anna muddaini min samra'i Syam ta'dilu sa'an min tamrin. Fa akhadha an-nasu bidzalika. Qala Abu Sa'id fa amma ana fala azalu ukhrijuhu kama kuntu ukhrijuhu abadan ma ishtu. Yaitu Abu Sa'id radhiyallahu ta'ala anhu menjelaskan atau menceritakan, dulu kami ketika Rasulullah SAW masih bersama kami, ketika Rasulullah SAW masih hidup, maka kami mengeluarkan zakatul fitri dari semua individu, baik itu kecil ataupun besar, merdeka ataupun budak, 1 sa' dari makanan, yaitu 1 sa' dari aqid, 1 sa' dari syair, gandum, 1 sa' dari kurma, atau 1 sa' dari kismis. Dan senantiasa kami atau terus menerus kami mengeluarkan zakatul fitri seperti itu sampai datang kepada kami Muawiyah bin Abi Sufyan ketika dia melakukan haji ataupun umrah. Maka kemudian beliau berbicara di hadapan manusia di atas mimbar. Kemudian beliau, di antara yang beliau sampaikan ketika itu adalah, sesungguhnya aku berpendapat, kata Muawiyah, bahwasanya 2 mudnya dari samra'i Syam, yaitu samra' Syam artinya adalah gandumnya negeri Syam, itu sepadan dengan 1 sa' kurma. Maka kemudian manusia atau sebagian manusia mengambil pendapat tersebut. Kemudian Abu Sa'id mengatakan, maka aku senantiasa atau terus menerus mengeluarkannya
sebagaimana aku dulu mengeluarkannya selama aku masih hidup. Itu maksudnya beliau senantiasa mengeluarkan zakatul fitr 1 sa' sebagaimana di zaman Nabi SAW. Maka dalam hadis ini disebutkan bahwasanya Abi Sa'id Al-Khudri menceritakan, dulu di zaman Nabi kita mengeluarkan zakatul fitri 1 sa' ukurannya dari makanan. Sampai datang Muawiyah bin Abi Sufyan, ketika beliau sudah jadi khalifah. Beliau di negeri Syam, kemudian beliau datang ke Madinah. Kemudian beliau berbicara di tengah manusia di Masjid Nabawi, di mimbar Rasul. Di antara yang beliau sebutkan adalah bahwasanya muddain min samra, bahwasanya 2 mud itu adalah separuh dari nisfu sa'. 1 sa' itu ada 4 mud. 1 sa' itu sama dengan 4 mud. Berarti kalau setengah 2 mud. Maka Muawiyah mengatakan, saya berpendapat bahwasanya setengah mud dari samra Syam, artinya gandumnya negeri Syam, itu sepadan senilai dengan 1 sa' kurma. Maka sebagai manusia yang mendengar perkataan itu mengambil pendapat tersebut. Artinya kalau mereka berzakat dengan kurma 1 sa'. Tapi kalau dengan gandumnya negeri Syam, maka mereka mengeluarkannya setengah sa'. Adapun Abu Sa'id mengatakan, maka aku selalu mengeluarkan zakat itu 1 sa' selamanya, selama aku hidup. Maka bisa kita ambil faedah di sini bahwasanya Muawiyah bin Abi Sufyan, beliau memiliki ijtihad sendiri. Beliau adalah sahabat dan khalifah. Beliau memiliki ijtihad sendiri, di mana beliau menganggap bahwasanya zakatul fitri kalau seandainya dari gandum yang bagus, maka itu bisa dikeluarkan cukup setengah sa'. Tapi pendapat beliau ini dibantah oleh Abu Sa'id Al-Khudri, di mana beliau mengatakan, saya tetap mengeluarkan 1 sa'. Tentunya dalam hal ini kita bisa mengetahui pendapat yang lebih kuat tentunya adalah kita tetap mengeluarkan 1 sa', karena para ulama menjelaskan ya di sini Rasulullah SAW, kemudian khalifah yang 4, mereka senantiasa mengeluarkan zakatul fitri 1 sa'. Baru di zaman Muawiyah itu terjadi perubahan. Ya, walaupun Muawiyah sendiri adalah sahabat dan pendapat sahabat itu mu'tabar, dianggap, tapi para ulama menjelaskan pendapat itu mu'tabar kalau seandainya tidak menyelisihi nas hadis ataupun tidak menyelisih pendapat yang lain. Kalau seandainya seorang sahabat berpendapat kemudian yang lain diam, menunjukkan bahwasanya mereka setuju. Tapi kita lihat di sini dalam riwayat ini, riwayat Abi Sa'id, beliau sendiri mengingkari pendapat itu. Maka berarti ketika terjadi perbedaan pendapat di antara sahabat, maka yang tentunya yang dilihat adalah yang sesuai dengan dalil. Di mana di sini Abu Sa'id Al-Khudri mengatakan beliau akan tetap mengeluarkan zakatul fitri 1 sa' selama beliau hidup. Ya, dalam riwayat ini atau dalam bab ini memang disebutkan oleh Imam Muslim sebagaimana dalam bab sebelumnya, hadis Abdullah bin Umar disebutkan 4 riwayat. Kemudian juga di sini yang intinya adalah Abu Sa'id Al-Khudri menceritakan akan adanya perubahan
kadar zakatul fitr itu di zaman Muawiyah bin Abi Sufyan. Maka di sini para ulama menjelaskan, jumhur para ulama, mayoritas para ulama menyebutkan bahwasanya zakatul fitri tetap itu dibayarkan satu sa' dari makanan pokok. Dan jumhur para ulama menjelaskan bahwasanya zakatul fitri itu dibayarkan dengan makanan pokok. Sebagaimana dalam hadis Abdullah bin Umar, hadis Abi Sa'id yang kita baca, di mana Nabi SAW dan di zaman para sahabat mereka senantiasa mengeluarkan zakatul fitri dengan makanan, bukan dengan uang. Apakah di zaman mereka tidak ada uang? Ada uang dinar dan dirham. Tapi mereka, para sahabat Rasulullah SAW dan para sahabat senantiasa mengeluarkan zakat dengan makanan pokok, dengan kurma atau gandum atau kismis, menunjukkan bahwasanya zakatul fitri hendaknya dikeluarkan dengan makanan pokok, bukan dengan uang. Dan ini adalah pendapat mayoritas para ulama. Walaupun sebagian para ulama, yaitu pendapat Abu Hanifah, pendapat Imam Abu Hanifah, beliau membolehkan membayar zakatul fitri dengan qimah, yaitu dengan uang, yaitu dengan menilai berapa satu sok itu, misalnya satu sok, misalnya 3 kilo beras berapa harganya, maka dikeluarkan sesuai dengan harga tersebut dengan uang. Itu adalah pendapat Imam Abu Hanifah. Tapi kalau kita lihat pendapat ini menyelisihi hadis-hadis Nabi SAW dari Abdullah bin Umar, dari Abi Sa'id Al-Khudri. Maka tentunya yang lebih hati-hati adalah pendapat jumhur para ulama, yang mana kita mengeluarkan zakatul fitri itu dengan makanan pokok. Bahkan sebagian ulama lagi mengatakan tidak sah mengeluarkan zakatul fitri dengan qimah ataupun dengan uang. Maka tentunya lebih hati-hati kita mengeluarkan zakatul fitri dengan makanan pokok, bukan dengan uang. Nah, wallahu a'lam. Ini tentunya di antara pendapat para ulama. Kemudian kapan kita mengeluarkan zakatul fitri? Bab selanjutnya mengatakan atau menyebutkan al-amru bi ikhraj zakatul fitri qabla shalah, yaitu perintah untuk mengeluarkan zakatul fitri qabla shalah, yaitu sebelum salat, maksudnya adalah salat Idul Fitri. Di sini disebutkan hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amara bi zakatil fitri an tuadda qabla khurujin nasi ila shalah. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menyuruh untuk mengeluarkan zakatul fitri untuk ditunaikan sebelum manusia keluar dari rumahnya menuju salat Id. Ini adalah waktu yang terakhir, paling lambat. Maka para ulama menjelaskan bolehnya seorang mulai membayarkan zakatul fitri sehari atau 2 hari sebelum Idul Fitri. Tapi yang paling utama adalah di hari akhir atau malam Id, itu yang paling utama. Dia mengeluarkan zakatul fitri sebelum sholat Id. Kemudian juga zakatul fitri tadi sudah disebutkan juga bahwasanya itu diberikan atau dibayarkan juga kepada anak-anak. Tadi disebutkan bahwasanya shaghirin wa kabir, bahwasanya anak-anak yang masih kecil ataupun yang bahkan disebutkan oleh para ulama
yang baru lahir pun itu ya diwajibkan untuk membayar zakatul fitri. Tentunya siapa yang membayarkan? Yang membayarkan adalah orang tuanya yang memberikan nafkah kepadanya. Tadi juga disebutkan wanita. Maka wanita siapa yang membayarkan? Tentunya ia memberikan nafkah kepadanya. Kalau dia masih kecil berarti bapaknya. Kalau dia sudah menikah berarti suaminya yang wajib. Maka itu kewajiban bapak atau kewajiban suami terhadap istri dan anaknya. Kemudian juga tadi disinggung ya budak. Budak itu jumhur para ulama mengatakan yang membayarkannya adalah tuannya yang memilikinya. Karena budak itu dia sendiri dan hartanya adalah milik majikannya. Maka dia dibayarkan oleh tuannya atau yang memilikinya. Maka ini ya sedikit yang berkaitan dengan zakatul fitri, di mana Nabi SAW mengatakan di antara faedah dari zakatul fitri yaitu tuhratun lis-shaimin wa tu'matun lil masakin, yaitu di antara hikmah dibayarkannya zakatul fitri adalah untuk membersihkan atau mensucikan orang yang berpuasa. Maksudnya adalah mensucikan, membersihkan ibadah puasanya. Mungkin ketika berpuasa ada yang kurang sempurna, atau mungkin ketika ibadah puasanya dinodai oleh mungkin perbuatan dosa dan sebagainya. Maka zakatul fitri salah satu hikmahnya adalah membersihkan orang yang berpuasa, yaitu puasanya, dan tu'matun lil masakin, yaitu memberi makan kepada orang yang miskin. Di mana di sini disebutkan oleh para ulama, seluruh kaum muslimin dia wajib mengeluarkan zakatul fitri seluruhnya, yaitu bagi orang yang dia memiliki kelebihan makanan ketika hari Id dan malam Id. Tapi kalau dia tidak punya itu, berarti dia tidak wajib. Maka seluruh orang yang memiliki kelebihan makanan di malam Id dan hari Id, malam Idul Fitri dan hari Idul Fitri, dia wajib mengeluarkan zakat. Semuanya. Ini berbeda nanti dengan zakat mal, di mana zakat mal ada nisab tertentu. Enggak semua orang diwajibkan. Tapi zakatul fitri diwajibkan. Tadi kita baca hadis Abdullah bin Umar. Diwajibkan kepada seluruh individu, baik laki-laki ataupun perempuan, yang masih muda atau tua, masih kecil. Minimal kata para ulama adalah bagi orang yang dia memiliki kelebihan makanan. Di sini kelebihan makanan untuk malam Idul Fitri dan hari Idul Fitri. Dan memang tadi disebutkan oleh para ulama bahwasanya Rasulullah dalam hadisnya bahwasanya hikmah zakatul fitri agar manusia tidak minta-minta pada Id, yaitu tu'matun lil masakin, artinya menjadi makanan buat orang yang miskin, sehingga dia pada hari raya Idul Fitri tidak minta-minta. Jadi tidak ada minta-minta pada hari raya ini. Berarti orang yang minta-minta harus dikasih zakatul fitri supaya tidak minta-minta. Ini tujuan ya, di mana Rasulullah SAW mewajibkan zakatul fitri. Makanya yang paling utama waktunya adalah malam Id atau hari terakhir Ramadan.
Sebab kalau seandainya dibayarkan di awal Ramadan atau pertengahan Ramadan, tentunya habis. Ketika malam Id mereka sudah habis bekalnya. Akhirnya mereka minta-minta. Maka ini hikmah, ya, di mana zakatul fitri itu dibayarkan di akhir, bukan di awal Ramadan. Maka ini juga yang perlu dipahami, karena sebagian orang mengatakan, wah saya mau bayar di awal. Ini kan kebaikan, dan kebaikan itu yang paling cepat, yang paling bagus. Ya, tapi itu belum masuk waktunya. Makanya waktunya adalah di akhir Ramadan. Karena memang hikmah dari zakatul fitri itu adalah agar orang-orang yang tidak memiliki harta atau orang-orang yang miskin tidak minta-minta ketika malam Idul Fitri ataupun hari Idul Fitri. Oleh karena itu apa? Rasulullah SAW mewajibkan zakatul fitri kepada seluruh individu. Nah, wallahu ta'ala alam, ini yang disebutkan ya, tentang hadis-hadis tentang zakatul fitri yang disebutkan oleh Imam Muslim, yaitu riwayat-riwayat dari sahabat Abdullah bin Umar dan Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhuma. Nah, setelah ini adalah bab yang berjudul Ithmu mani'iz zakah, yaitu dosa bagi orang yang tidak membayarkan zakat. Yang dimaksud di sini adalah zakat mal atau zakat harta. Di sini disebutkan oleh Imam Muslim riwayat yang cukup panjang. Mungkin kita akan baca pada kesempatan yang akan datang, di mana satu hadisnya sangat panjang. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang dengan judul dosa bagi orang yang tidak mau membayar zakat. Ini sebuah ancaman seorang yang dia diberikan oleh Allah SWT kelapangan harta, kemudian dia tidak bayarkan zakat. Maka kita akan lihat nanti, atau kita baca nanti hadis-hadis Nabi SAW yang menjelaskan tentang itu, ya, bagaimana Nabi SAW menyebutkan ancaman yang sangat tegas atau bahkan mengerikan disebutkan oleh Nabi bagi orang yang dia memiliki harta tapi dia tidak bayarkan zakat. Nah, wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika. Nah, ya, yang pertama asnaf yang 8 itu berkaitan dengan orang yang berhak menerima zakat. Yang dimaksud di situ adalah zakatul mal. Yang 8 itu zakat harta. Adapun zakatul fitri hanya lil masakin, kata Nabi SAW, tu'matun lil masakin. Bahwasanya zakatul fitri itu hanya untuk orang fakir dan miskin, bukan untuk 8 asnaf. 8 asnaf itu adalah zakatul mal, zakat mal atau zakat harta, yang itu tidak diwajibkan kepada setiap orang, hanya kepada orang yang memiliki harta sampai nisab. Adapun zakatul fitri yang berhaknya, mustahiknya hanya fakir dan miskin, bukan yang lain. Ini yang perlu kita pahami dengan baik. Kemudian yang kedua, yang sepersusuan maksudnya, sepersusuan maksudnya adalah orang yang dia anak atau bayi yang dia ikut menyusui dengan yang bukan ibu kandungnya. Misalnya ada seorang ibu yang dia menyusui anaknya, kemudian ada mungkin anak saudaranya atau tetangganya yang dia ikut menyusukannya.
Maka di sini orang yang minta atau minta agar anaknya disusukan dengan orang lain, justru dia yang harus memberi nafkah kepada ibu susuannya, bukan ibu susuannya menanggung dia. Itu 2 kali kena dia. Dia meminta seorang wanita, tolong susukan anak saya. Ya kasih dia upah. Kasih dia upah. Jadi tidak ada hubungannya dengan bayar zakat. Bayar zakat itu yang membayarkan adalah orang yang memberi kita nafkah. Siapa yang beri kita nafkah? Kalau kita masih anak berarti kita orang tua, dia yang wajib. Kecuali kita sudah mandiri, boleh. Kita bayar sendiri, boleh. Makanya tadi disebutkan, seorang suami berarti dia wajib membayarkan zakat istri dan anaknya. Karena itu adalah orang yang menjadi tanggung jawabnya. Atau seorang bapak, itu wajib untuk anaknya misalnya. Adapun yang tadi disebutkan, saudara susuan atau apa, bukan. Itu orang yang meminta tolong kepada orang lain untuk menyusukan anaknya, justru dia harus memberikan upah kepada ibu susuan tersebut. Mestinya. Tapi kalau dia tidak mau, nggak apa-apa. Tapi mestinya dia memberikan upah. Dan berhak wanita itu minta upah. Boleh. Ya, dan itu bukan sesuatu yang aib. Dia susukan anaknya selama berapa bulan atau tahun. Maka tentunya dia diberikan nafkah, dia diberikan upah atas perbuatan baiknya. Nah, ya disebutkan 5 kali ya, seorang anak yang masih bayi gitu, di bawah 2 tahun dia menyusu dengan seorang wanita 5 kali, maksudnya 5 kali dia kenyang, bukan sebentar ya, tapi dia mungkin menyusu mungkin sekitar 5-10 menit, kemudian dia kenyang, kemudian itu sampai 5 kali, maka itu dianggap sebagai ibu susuan dan dia menjadi mahramnya. Dia menjadi mahramnya. Ibunya, kemudian saudara-saudaranya yang sepersusuan. Nah, ya berarti dia mewakilkan berarti kepada orang yang di masjid. Jadi sebenarnya membayar zakatul fitri itu yang paling utama kita membawa makanan pokok kita kasih langsung kepada orang yang membutuhkan. Itu yang lebih utama. Karib kerabat kita atau tetangga kita itu kita kasih langsung, itu yang lebih utama. Adapun kita minta tolong kepada orang yang ada di masjid, sebagaimana itu adat kebiasaan kita, itu boleh saja. Tapi tetap kita membawa beras, itu yang paling utama. Tapi kalau kita bawa uang, terus berarti kita minta tolong sama orang itu untuk dibelikan beras. Berarti kita minta diwakilkan, dan itu sebenarnya ya menambah pekerjaan, ya menambah pekerjaan orang itu. Maka tentunya kita sebaiknya kita yang paling utama adalah kita bayar sendiri kepada orang yang membutuhkan, kita sendiri. Karena itu adalah ya zakat yang tidak banyak dia. Beda kalau zakatul mal, memang harus ada amilnya. Ada yang memungut zakat, yang memungut mengambil zakatnya ada, karena memang jumlahnya banyak. Itu perlu amil. Tapi kalau zakatul fitri nggak perlu amil.
Sebenarnya ya, tidak perlu amil. Buat apa amil? Langsung kita bayarkan kepada tetangga kita, saudara kita. Kita tahu sendiri. Ya bukan kita misalnya datang ke masjid, ke pengurus masjid, itu sebenarnya ya tadi kita sebutkan nambah gawenya pengurus. Yang itu apa? Apakah dia nanti sebagian mengatakan wah saya ini sebagai amil berarti pengurus masjid, kemudian diambil pula lah jatah. Itu sebenarnya enggak. Itu salah, keliru dalam prakteknya. Maka yang paling utama kita gimana? Kita bayarkan langsung kepada orang yang membutuhkan. Kalau toh pun ya sebagian masjid itu menerima yang membantu, ya dia kita membantu. Dan kalau misalnya pengurus tadi minta dia kasih uang transport, itu enggak masalah, boleh. Aku mau ngantar ke situ habis bensin, boleh nggak dia minta tarifnya sekian? Boleh, karena itu sebenarnya bukan tugas dia. Dan kita yang minta tolong juga harus paham. Ya, itu yang harus kita dudukkan ya dengan baik ya. Sehingga kita tahu hakikat sebenarnya bagaimana. Dan mereka bukan amil itu. Jadi amil itu adalah orang yang dia mengumpulkan kemudian dia menyebarkan lagi, dan itu bekerja setiap tahun. Karena orang yang bayar zakat itu, zakat mal itu kan enggak satu waktu. Beda dengan zakatul fitr. Ya, di akhir Ramadan saja semua orang. Tapi kalau zakat mal ada yang haulnya bulan Muharram, ada yang bulan Safar, ada setiap bulan mungkin ada. Maka dia bekerja sepanjang tahun dia digaji. Itu yang amil. Adapun yang zakatul fitri sebenarnya itu bukan amil, tapi kita minta tolong sama orang-orang yang ada di masjid seperti itu. Mestinya kita kasih dia uang transport. Itu mestinya. Jadi kalau Anda minta tolong sama orang, kasih dia transport. Ya, supaya dia semangat. Nah, mungkin itu ya. Jadi yang paling utama sebenarnya adalah dia langsung kasihkan ke tetangganya, saudaranya, kerabatnya, kan kita tahu. Itu yang paling utama. Nah, boleh kalau memang misalnya di kampung kita ini yang fakir miskin cuma 10 orang, yang kaya 100 orang. Ya sudah, 100 orang ini bayarkan zakatnya kepada 10 orang itu. Dan sesama mereka juga saling bayar zakat. 10 orang ini si A yang nomor 1 bayar ke nomor 10, nomor 10 bayar ke nomor 9. Boleh untuk zakatul fitri, karena mereka akan bayar juga. Karena mereka punya, ya karena di zaman kita alhamdulillah semiskin apapun orang dia masih punya makanan untuk malam Id misalnya. Dia wajib bayar berarti. Tapi dia ternyata besok hari ini dia ngantar, besok dia diantarin. Boleh. Nah seperti tadi misalnya dari 100 orang semua orang bayar ke dia, enggak apa-apa. Memang dia miskin cuma di kampung ini. Selebihnya orang kaya semua, enggak masalah. Dan memang zakat, terutama zakat mal, memang harusnya diberikan itu kepada orang sehingga orang itu berkecukupan. Jadi zakatul mal itu diberikan bukan hanya dikasih sedikit-sedikit gitu. Tapi kalau bisa dikasih misalnya 2 orang, 3 orang, terpenuhi kebutuhan dia setahun. Jadi kita kalau bayar zakat gimana? Kita tanya orang itu, berapa kebutuhan kamu setahun? Oh, kebutuhan saya setiap bulannya 5 juta. Berarti setahun berapa? 60 juta. Kasih 60 juta. Itu. Sehingga dia enggak miskin lagi. Itu sebenarnya zakatul mal. Itu harus diorganisir oleh amil tadi. Ini di komplek kita misalnya, berapa orang yang miskin didata. Berapa orang yang penghasilannya di bawah kebutuhannya, yang dia penghasilannya tidak memenuhi kebutuhannya. Didata, mestinya seperti itu.
Siapa orang kaya? Itu siapa yang punya kerjaan itu amil tadi. Jadi catat siapa orang yang kaya siapa. Ada 10 orang paling kaya sini. Dia datangin setiap bulan dia setiap kamu haul kamu berapa. Jadi nanti akan kita sebutkan bahwasanya amil itu dia yang mendatangi orang kaya. Dia ketuk pintunya, "Pak, sekarang kamu bayar zakat. Berapa hartamu?" Jadi dikumpulkan sama dia. Nah, besok diantar ke rumah orang. "Berapa kebutuhanmu?" 60 juta. Nih, 60 juta. Begitu. Jadi zakat itu maksudnya membuat orang enggak miskin. Jadi bukan zakat itu kasih 200.000, 300.000, bukan. Itu juga cara dalam menunaikan zakat yang kurang tepat sasaran. Kita memberikan itu bukan ke banyak orang yang penting, tapi ini 1 orang, 2 orang di lingkungan kita. Di lingkungan kita dulu. Oh, sudah selesai semua, baru pindah ke kampung tetangga. Begitu mestinya. Nah, wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.